Terkait dengan risetnya, eh, kalau saya sebenarnya generalnya melihat apa yang dikerjakan tadi, apa ya, kayak ada yang miss gitu. Saya sangat tahu kompetensi Adil tuh sebenarnya mumpuni gitu. Cuma di sini kenapa terlalu banyak miss kayak gitu, itu ya yang membuat saya hasil risetnya kurang kurang harusnya bisa lebih gitu dari kompetensinya Adil kayak gitu. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan judul ya, optimasi parameter proses absorpsi karbon dioksida menggunakan multiple kolom berbasis natrium dioksida dengan pendekatan sentral komposit phase center design. Oke, di sini multi-pack kolom ya, artian multi-pack kolom itu seperti apa? Di sini yang dimaksud dengan multi-pack kolom penggunaan beberapa kolom, Pak, yang mana pack sendiri ini merupakan packing dengan jenis coldness yang digunakan. Jadi pada studi pendahuluan itu kebanyakannya menggunakan satu kolom saja, hanya satu doang digunakan. Namun pada penelitian ini digunakan multi-packet kolom dengan sebenarnya sama dengan ketika kita meninggikan kolomnya tersebut ke atas. Namun ketika ditinggikan kolomnya ke atas bakal banyak fenomena yang terjadi seperti pressure drop dan lain-lainnya. Oleh karena itu digunakan multi-packet kolom dengan rangkaian seri untuk menghindarkan fenomena yang bakal mengganggu nantinya gitu, Pak. Jadi terdapat beberapa kolom yang disusun secara seri. Bahan isiannya sama? Sama semua, Pak. Ya bisa aja bahan isiannya bisa kan, multi-pack. Oke. Nah, di sini mungkin sebelum saya nanya, kalau kemarin Pak Ali dan Bu Nova nanyain apa aja biar nggak double pertanyaannya kira-kira. Kalau kemarin Pak Bu Nova dari beberapa penulisan, Pak, kemudian juga ada make share beberapa data, terus nanya juga khususnya di faktor yang saling teraliasing dan nggak bisa dibandingin satu sama lain karena tidak ada faktor yang identik satu sama lain gitu, Pak. Jadi itu yang difokuskan ke pertanyaan dari Bu Nova. Kalau Pak Alin kemarin nanya beberapa fenomena sih, Pak, dari suhu, gimana hubungannya Arrhenius dan termodinamikanya gitu. Terus kalau Pak Alin itu nanya tentang dari nyinggung mengenai fenomena difusi sama nyinggung hidrodinamikanya, terus juga make sure kenapa yang dibawa ke optimasi adalah yang tidak signifikan, yaitu QL dan QG-nya. Kenapa tidak jumlah kolom dan suhu absorbennya gitu, Pak, yang ditanya sama Pak. Ya mungkin kurang lebih kan itu pertanyaan saya sama sih sebenarnya. Jadi harusnya sudah bisa berargumentasi dengan lebih baik ya. Oke, karena saya penguji tambahan ya, jadi tidak itu dari awal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya dasar dan awal. Di sini kan pendekatannya Adil memakai central composite composite phase center design CCF kan. Enggak. Oke, pertimbangannya apa Pak CCF? Yang mana pada awalnya penggunaannya adalah pendekatan BBD, Box Duncan Design, karena melihat dari hipotesis awal tuh faktor yang akan digunakan untuk dioptimasi optimasi adalah 3 faktor. Jadi menggunakan BBD adalah alternatif yang paling tepat ketika menggunakan 3 faktor ketimbang menggunakan CCD. Namun ketika penelitian telah dilakukan, tahap screening telah didapatkan, 2 faktor yang dibawa ke optimasi hanya 2 faktor doang. Jadi tidak bisa menggunakan BBD. Jadi dialihkan menggunakan CCF yang dapat
mengalternatif hasil optimasi nantinya gitu Pak. Karena kalau menggunakan CCD itu juga akan banyak run yang dihasilkan ketimbang penggunaan CCF sendiri. CCF sendiri merupakan bagian dari CCD sih Pak, bagian dari kolom Central Composite Design di bawahnya. Jadi bukan BBD lebih sedikit ya? BBD hanya bisa menggunakan 3 faktor Pak. Jadi melihat nilai tengahnya. Ini berapa? Ini yang dibawa ke optimasi 2 faktor Pak. Ada QL dan QJ. Ya, tapi kan ada screening awal. Ada screening awal Pak. Ya ini penjelasan ini sama di latar belakang agak beda ya. Karena kan kalau di latar belakang karena GCF dipilih karena mampu memodelkan respon kuadratik menggunakan beberapa faktor dengan 3 aksial pada batas ruang faktor. Nah, ini gimana? Berarti disesuaikan ya atau ini tetap? Ini tetap Pak, karena ada tiga titik tengah yang dihasilkan di faktornya, kemudian ada 4 faktorial design, kemudian ada 4 titik aksial. Jadi yang dihasilkan 11 run dari 2 faktor menggunakan CCF Pak. Tadi ada tabel ini kan ya, tabel apa? Perbandingan ya. Di 41 Pak. Berapa? Halaman 41. Satu. Berapa? Halaman 41. Bukan. Beda. Gimana sih? Kalau udah ada Pak berarti sini Di tinjauan terakhir Pak, sebelum masuk metodologi, sebelum masuk penelitian terdahulu. yang ini itu yang udah ada revisi ya. Oke, itu ya terkait tadi nanti alasannya lebih spesifik lagi ya, karena saya rasa kalau cuma alasannya kalau di sini kan antara siap dipilih karena mampu memodelkan respon kuadratik. Memang yang lain nggak bisa. Harusnya kan yang lain ya bisa kayak gitu, cuma kurang spesifik aja makanya kayak gitu. Tapi juga jangan tiba-tiba kamu menjelaskan, oh karena faktornya berapa tadi? Menggunakan 2 faktor. Jangan tiba-tiba itu, tapi harus ada izin alasan dulu. Gitu. Nanti soalnya kalau enggak orang nangkepnya akan ya seperti yang kamu tulis kalau orang mau langsung. Oke. Terus kemudian di sini disebutkan oh ini masih salah ya, yang di halaman 7 masih ditulis biji yang di metode bab 1 nya. Oh iya. Masih hilang. Yang lihat gambar ini ya, gambar alatnya. Ini alirannya
secara paralel Pak, untuk gasnya secara AC. Aliran ini malah aliran apa? Absorbennya. Gimana Pak? Absorbennya paralel. Paralel. Yang 4 di atas itu Pak, jadi tangki absorben naik ke atas buat absorbennya, kemudian gasnya itu dari seri dari 1 kolom menuju 2 kolom sampai terakhir di 4 kolom Pak. Kenapa kok gitu? Pertama kemarin sempat di redesign juga karena perancangan awal itu semuanya secara seri, namun karena dari penggunaan energi seperti pompa yang dibutuhkan cukup banyak, jadi beralih dalam penggunaan paralel dengan melihat bagaimana fenomena yang akan terjadi nantinya sebelum dilakukan pembangunan. Dan kemudian dan juga awalnya untuk seri gasnya sendiri di awal itu bakal dialirkan secara paralel Pak, jadi sama-sama paralel bahkan di awalnya. Namun ketika difikirkan kembali, melihat efisiensi yang dihasilkan tidak terlalu besar karena hanya memperluas reaksi kontak antara CO2 dan NaOH saja gitu Pak. Tidak ada interaksi bertahap antara absorben dan serinya. Ini cukup aneh ya. Apa namanya? Tadi yang paralel apa? Gasnya Awal absorbennya Pak, yang sekarang absorbennya paralel, gasnya seri Pak. Absorbennya paralel, gasnya seri. Itu tiap kolom debitnya sama. Tiap kolom debitnya sama Pak. Sama dengan yang tunggal? Sama dengan yang tunggal ketika Total 3 sama dengan yang tunggal, atau yang paralel itu 1 kolom ya sama kayak yang tunggal? Satu kolom sama dengan 3 kolom buat debit secara keseluruhan Pak. Jadi ketika 1 kolom menggunakan 2 liter per menit, 3 kolom menggunakan 2 liter per menit Pak. Jadi perbandingannya sama. Oke. Tapi jadi nggak ini ya, nggak sesuai, karena kan pasti parameter yang di dalamnya akan berubah kayak gitu. Karena udah dilakukan juga ya. Mungkin sama dengan penguji-penguji sebelumnya ya, yang saya tanyakan itu. Di sini kan sebelumnya apa namanya? Oh, di daftar isi juga ada error jadi. Di yang bagian terakhir Sama halaman metodologi juga sama kayak halaman sebelumnya. Di sini untuk menganalisis pengaruh konfigurasi jumlah kolom, itu kondisinya bervariasi nggak? Kondisi parameternya bervariasi Pak. Ada dari suhu, di screening itu melihat suhu, pertimbangan suhu digunakan karena melihat di PLTU sendiri kan yang suhunya lebih tinggi itu adalah gasnya Pak. Jadi karena pada penelitian sebelumnya untuk meningkatkan gas dan mempertahankan di suhu tertentu lumayan sulit, jadi dialihkan menggunakan peningkatan pada suhu absorbennya Pak. Nah, dan dari penelitian yang dihasilkan juga berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulunya, yang mana ketika peningkatan
suhu itu dapat meningkatkan efisiensi dari proses absorpsinya. Namun ketika dilihat pada penelitian ini dengan meningkatnya suhu dari 25 ke 40 derajat Celcius justru malah meningkatkan pH pada titik 96%, Pak. Jadi pemanfaatan ion alhaminnya tidak terjadi begitu dalam ketika dibandingkan dengan suhu di 25 derajat Celcius, berbanding terbalik jadinya. Tapi kalau di industri kan sebenarnya suhu ini ya absorbannya ya. Gimana, Pak? Kalau di industri ya suhunya lebih tinggi kan suhu absorbannya. Betul, Pak. Kalau yang pendahuluan tadi kamu yang melakukan bukan? Itu yang ada di lab sentral. Yang kalau peningkatan 40 derajat peningkatan suhu itu dari peneliti lain, Pak, yang udah ada di Scopus. Kalau yang dari peningkatan suhu gas yang udah dilakukan sama Pak Husen dan Pak Ari yang ada di lab center. Itu yang apa? Yang peningkatan di sisi gasnya, Pak. Peningkatan suhu di sisi gas. Ya, dilakukan. Di kemarin ditingkatin di suhu 37 derajat Celcius. Yang punya kamu kenapa enggak? Karena melihat gambaran yang telah dilakukan oleh Pak Ari dan Pak Hussein, beliau bilang dalam menjaga suhu di tertentu itu cukup sulit, Pak. Karena kemarin itu kalau dilihat dari gambarnya, dalam meningkatkan suhunya dibalut sama kayak handuk yang ada heating mantle-nya gitu, Pak. Jadi nggak konstan dia, suhunya bakal fluktuatif. Itu buat alasan nggak ditingkatkan di suhu gasnya, Pak. Yang di lab center, Pak. Kalau yang gambar 1.1 itu kan kelihatan dahulu kan? Betul, Pak, yang dilakukan Pak Ari Pak Hussein, Pak. Oke, kenapa kamu kalau saya baca di sini entah dijelasin atau tidak atau memang tidak dilakukan ya? Saya mengasumsikannya ini CO-nya 100% ya, CO2 nya. Yang di penelitian terdahulu itu, Pak, yang Pak Ari Pak Hussein? Enggak yang kamu. Oh, enggak, Pak. Dibuat di 15% dengan menggabungkan gas murni dengan kompresor dengan udara dari kompresor, Pak. Dilihatnya dari dites dengan penggunaan konsentrasi CO2, sensor CO2 aja, Pak. Dijelasin nggak itu? Itu tadi di presentasi dijelasin, Pak, di sini di bagian metode. Saya untuk saya kelewat kayaknya nggak ada, biasanya tinggal 1%, cuma di depan kan latar belakang memang industri itu 14% yang dipakai di apa bulan dulu, cuma di kamu kayaknya nggak ada. Iya, coba di mention, Pak, buat di metodenya. Nanti di mention ya, soalnya saya menganggapnya ya udah yang di bahan murni berarti yang dipakai murni Gitu. berarti dikondisikan ya bagian itu. Terus terkait dengan apa kan seharusnya ini seleksi parameter dulu ya. Betul, Pak. Kalau saya lihat di seleksi parameter ya, tadi mungkin sama pertanyaannya dengan Pak Ali kan terkait dengan QA sama QG-nya itu tidak signifikan. Iya kan? Betul, Pak. Nah, kenapa masih dibawa untuk optimasi? Baik, Pak. Untuk faktor yang signifikan sendiri kan yang dihasilkan dari tahap screening adalah jumlah kolom yang cukup sangat signifikan bahkan. Kemudian ada suhu juga yang signifikan, namun di sini signifikannya di suhu 40 yang justru malah meningkatkan pH-nya, pH pada titik efisiensi 96%. Yang mengindikasikan kurang termanfaatkan ion alhamin. Jadi justru kalau dilihat dari MA plotnya, manufaktur plotnya, di suhu absorben itu
pada suhu 25 derajat Celcius, dilihat dari responnya pH lebih termanfaatkan, pH lebih cenderung lebih turun, yang artinya sebagai indikator awal bahwasannya Ohamin cukup termanfaatkan ketimbang di suhu 40. Itu alasan untuk suhu absorben yang dibawa ke optimasi ditetapkan pada suhu ruang. Kemudian untuk jumlah kolom sendiri yang digunakan pada optimasi ditetapkan pada 3 kolom karena jumlah kolom sendiri merupakan faktor diskrit yang ketika dilakukan ataupun mencari titik tengah, nilai tengah dari 3 faktor akan menghasilkan nilai yang desimal gitu Pak. Jadi tidak representatif buat di optimasi ketika tahap selanjutnya. Dan alasan dari laju alir absorben dan laju alir gas dilanjutkan di optimasi karena yang pertama walaupun tidak ada yang signifikan pada masing-masing faktor, namun dari interaksinya terlihat adanya p-value sekitar 0,03 yang berarti cukup signifikan antara interaksi tersebut. Dan masing-masing dan ketika laju alir absorben dan laju alir gas ini terlihat mengimbangi satu sama lain gitu Pak. Karena ketika gas dinaikkan dan laju alir absorben pada kondisi yang rendah, maka dapat dilihat ion OH-nya tidak termanfaatkan ataupun begitu sebaliknya Pak. Karena dilihat dari laju alir gas sendiri yang paling yang menunjukkan pemanfaatan paling bagus tuh di laju alir rendah di 10, kemudian berbalik dengan laju alir absorbennya di yang paling tinggi di 4 liter per menit Pak. Oke, ya. Nah, terkait hal ini ada beberapa yang menarik. Karena tadi kalau si Ayu mengatakan kalau misal terkait jumlah kolom, kalau ambil titik tengah nanti akan terjadi nilai yang desimal. Iya, betul. Oke. Kenapa? Karena kan ini memang manaker plotnya kan turun ya. Betul. Nah, kenapa mengasumsikannya harus mengambil titik tengah dan udah pasti kan tadi kalau 1 sampai 3 pasti tengahnya desimal. Tapi kan di sini belum tentu handphone ini menggambarkan daerah ini itu daerah yang di tengahnya ada optimum. Kenapa tidak? Apalagi ini cukup ekstrim ya itu yang 3 tuh turun dan bisa aja menunjukkan 3 itu tengah, malah tidak. Kenapa tidak ambil berlebar gitu ke 4, ke 5, ke 7 apa? Ambil. Ya, mungkin kalau lihat dari tren jumlah kolomnya emang semakin penambahan kolomnya maka semakin cenderung semakin turun ya Pak, dari pemanfaatan ion OH-nya karena dari penggunaan dari sisi volumenya juga semakin bertambah. Alasannya mungkin dari alasan awalnya mungkin dari karena sistem yang ada kan saat ini 4 kolom ya Pak, 4 kolom dan di lapangan sistem yang kolom keempat itu hidrodinamika distribusi aliran di 4 kolom itu nggak rata dengan yang 3 kolom Pak. Jadi yang diganggu, maksudnya lapangan dilihat di SP Pak. Jadi distribusi di kolom keempat itu jauh lebih tinggi distribusinya ketimbang 3 kolom lainnya Pak. Jadi kayaknya pas pemasangannya pada bagian absorbennya itu nggak rata di bagian perpipaannya Pak. Jadi ngaruhnya di situ. Jadi emang malah saat penggunaan 4 kolom itu gasnya nggak keluar sama sekali Pak, nggak kedetek karena ketahan oleh tekanan air dari absorben. Yang 3 rata. Yang 3 rata Pak. Dan itu rata sama. Dilihat dari reservoir pengeluarannya sama semua Pak. Keluaran sama dalam tentang waktu berapa? Dalam dilihat dari volumenya sih Pak, dari volume ketika absorben turun, volume yang dihasilkan sekitar 5-10 menit menunjukkan nilai volume yang sama ketika reservoir yang naik Pak. Jadi diukur Pak, ditandain garis kan Pak, dihitung dulu volumenya yang dihasilkan, terus diukur, ditandain seberapa lama dia mencapai titik ini dan apakah rata semua gitu.
Reservoirnya segede apa? Ya reservoir, sebenarnya ini reservoir ini cuma buat kan, jadi yang bawah itu Pak, ini air semua Pak, absorben semua. Jadi packingnya itu hanya ada di atas. Jadi dilihat dari fenomena sama alirannya itu dilihat ketika airnya turun dan menghasilkan volume yang sama Pak. Sebagai indikator awal gitu Pak. Memang kelihatan itu bukan yang putih. Dari ini ada yang bening Pak, 2 kolom itu bening dan 1 kolom itu dari paralon Pak. Okay. Sebenarnya awalnya akrilik itu ingin melihat fenomena yang terjadi ketika interaksi CO2 dan NaOH-nya kan Pak. Tapi nggak ada interaksi sama sekali ternyata. Kalau masalah efek ini nggak masalah sih, cuma apa ya, jadinya kayak ya kurang kurang bisa dijelaskan dengan baik karena nggak hanya garis kan visual. Kadang juga ketika teman-teman menggaris gitu kan bisa waktunya nggak bersamaan, terus selisih debit apalagi, kecuali kalau misalnya reaktornya besar, selisih debit yang seberapa itu bisa dikatakan tidak signifikan. Tapi kalau ukuran segini, misalnya perbedaannya debitnya, misalnya tadi alirannya berapa? Aliran absorbennya itu di rentang 2-4 liter per menit. Ya, 2-4 liter. Nah, misal kalau dibagi 3 kan rata-rata 0,6 ya, 0,63 lah. Benar. Nanti kalau teman-teman waktunya nggak pas, apalagi tadi dilihatnya 5-10 menit kan, bukan di rentang waktu yang kecil, ya itu jelas akan bias hasilnya. Maksudnya hasil yang di sini bisa dikatakan bahwa tadi merataan debitnya itu jadi nggak signifikan, untuk hasilnya nggak signifikan, tapi atau hasil yang didapatkan pasti bias proses, bukan karena faktor ini benar kayak gitu. Kecuali kalau reaktornya besar kayak gitu, misalnya reaktornya ukuran 500 liter gitu ya. Nah nanti kalau debitnya bedanya 50 mili itu masih bisa dianulir karena kita bisa melihat signifikansinya. Tapi kalau misalnya reaktornya segitu, volumenya juga kecil juga, misalnya tadi 2 liter dibagi 630 ya. Nah, 630 kalau satu alirannya beda sekitar 60 mili, itu kan udah 10% sendiri. 60 mili, kalau nanti kamu lihatnya rentang waktunya 5 menit, itu udah pasti tertutup dari semuanya. Jadi harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi jarang bimbingan kali ya? Gimana? Jarang bimbingan kamu? Kalau mau Pak Ari hampir sering sih Pak. Sama Pak Husen sih lah. Sama Pak Husen jarang. Nggak terlalu sering. Apa ya kayak gini harusnya bisa terkoreksi lah ya. Kalau sama Pak Ari memang mungkin Pak Ari bisa ya. Jadi karena memang bukan terlalu bidang beliau kalau masalah teknisnya itu bisa hasil ini semua bisa jadi meragukan. Ini sih diberikan enggak, ya itu kalau biasanya dipertanyakan, tapi nanti coba ada argumen lebih menguatkan. Terus kalau titik tengah, misal oke lah batas atasnya 3, titik tengah kan 1,5 ya, itu sebenarnya juga nggak harus 1,5 kan, bisa dibuat 2. Jadi buat tetap ngeceknya bisa tetap 2. Kayak gitu. Apalagi ini menjadi faktor yang paling berpengaruh. Nah, sedangkan kamu nggak cek yang paling signifikan kan di antara blok ini cuma yang jumlah kolom. Terus terkait dengan tadi interaksi, kamu tetap membawa QL sama QG terkait dengan optimasi tadi karena interaksinya kan. Betul. Yang signifikan. Interaksinya signifikan. Nah kalau secara individu dia parameternya tidak signifikan, seharusnya ini
tidak membawanya ke optimasi. Kalau misalnya signifikannya interaksi, ini harus jadi satu kesatuan begininya, misalnya rasio debit aliran gas sama volume, jadi bukan dia dua terpisah karena maknanya akan berbeda ketika dia jadi rasio. Meskipun laju alir gas sama laju alir dia ketika digabungkan kan dia jadi rasio, tapi kalau dijadikan parameter seperti ini itu akan beda hasilnya untuk optimasi. Itu ya, jadi nanti masukannya bisa seperti itu. Kalau karena ketika itu interaksi